Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Baiklah anak-anak, kemarin pertemuan sebelumnya Bapak sudah membuat materi tentang teks berita. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan menganalisis unsur fisik puisi untuk anak-anak kelas 6. Adapun KD pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian indikatornya, pertama anak-anak merumuskan pengertian puisi, yang kedua menentukan isi teks puisi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran, setelah melalui proses pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik mampu merumuskan pengertian puisi, menentukan isi teks puisi yang dibaca, menentukan unsur-unsur teks puisi, dan menentukan jenis teks puisi, memiliki sikap mandiri, kreatif, kerjasama, kritis, dan tentunya selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik anak-anak, adapun pengertian puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Menurut Nur Hadi, tahun 2020 halaman 96. Nah, anak-anak, untuk lebih pemahaman atau lebih memahami tentang puisi, ini Bapak ada satu contoh puisi, judulnya Doa, salah satu puisi gitu, karya Hairil Anwar. Nah, baik anak-anak, Bapak akan membacakan, nanti kita akan lihat unsur-unsur yang terdapat dalam puisi Doa, karya Hairil Anwar. Doa, karya Hairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Nah, ini tadi adalah contoh salah satu puisi dari Hairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, dari puisi tersebut, puisi yang sudah Bapak bacakan tadi, tentunya ada yang namanya struktur puisi. Apa saja struktur puisi? Kita lihat di sini. Baik, yang pertama, struktur fisik puisi, yang pertama adalah tipografi. Tipografi ini anak-anak merupakan bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris, sehingga pada baris puisi yang tidak selalu diawali huruf besar, kapital, dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi, puisi itu tergantung, tipografi tergantung si pengarang sendiri menulisnya seperti apa. Tadi kita lihat contohnya di puisi karya Anwar ada yang satu baris dalam
baitnya, kemudian ada yang 2, ada yang 3. Nah, itu dinamakan dengan tipografi. Lanjut, yang kedua, kita kenal dengan istilah diksi. Nah, diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan penyair dalam menyampaikan puisinya. Jadi, kata itu anak-anak mewakili perasaan atau memiliki makna tertentu bagi si penyair. Contohnya dalam termenung, biar susah sungguh, aku hilang bentuk remuk. Nah, itu memiliki makna tertentu bagi penyair, itu diksi. Jadi setiap penyair atau pengarang puisi itu memilih kata-kata tersebut mempunyai tujuan dan arti tertentu. Itu namanya diksi. Nah, yang ketiga, anak-anak, kita lihat ada yang namanya imaji. Nah, imaji itu sesuatu imajinasi ya melibatkan penggunaan indera manusia seperti penglihatan, suara dan lain sebagainya. Nah, agar puisi itu lebih orang yang mendengar atau membaca itu lebih memahami puisi tersebut. Oh, kira-kira kalau lihat ya, kalau kita lihat dari imaji atau disebut dengan imajinasi itu kan berarti penggambaran ya secara imajinasi kita, penggambaran kita. Kalau tinggal kedip lilin di kelam sunyi, berarti kita seperti melihat ada penglihatan bagaimana sih kedip lilin di kelam sunyi. Nah, gitu kan. Itu maksud dari imaji. Kemudian yang keempat atau poin D, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang mungkin terjadinya imaji. Nah, jadi kalau tadi sudah bahas tentang imaji, penglihatan, perasaan dan lain sebagainya. Nah, kata-kata manakah yang termasuk dalam biar kita bisa menuju ke terjadinya imaji, ya? Nah, kata termangu misalkan contohnya satu di sana untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami krisis iman yang membuatnya sering ragu terhadap Tuhan. Jadi termangu itu mengkonkretkan apa, mengkhususkan apa, pengimajinasinya seperti apa kata konkret tersebut. Nah, ini kan ini tergambar seperti itu kata termangu. Nah, termangu itu digunakan untuk apa oleh penyair seperti itu. Jadi menggambarkan krisis iman yang membuatnya sering ragu terhadap Tuhan. Selanjutnya ya anak-anak, yang kelima ada yang namanya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini digunakan oleh penyair atau pengarang untuk membuat puisi tersebut menjadi lebih bermakna, lebih menarik, dan lebih bervariasi dalam penggunaan kata-kata dan bahasanya. Sehingga puisi tersebut menjadi lebih enak dibaca, lebih menarik, dan punya daya tarik sehingga orang-orang yang membacanya atau mendengarnya itu merasakan sesuatu yang berbeda dari puisi tersebut. Misalnya gaya bahasa didominasi dengan majas hiperbola, misalnya biar susah sungguh. Nah, itu kan salah satu contoh dari gaya bahasa. Selanjutnya anak-anak, yang terakhir itu namanya rima atau irama, adalah persamaan bunyi di awal, di tengah, dan akhir puisi. Nah, jadi bagaimana sih bunyi akhirnya, kata-katanya seperti apa dalam puisi tersebut. Misalkan huruf akhirnya apa, kemudian di setiap baitnya huruf akhirnya apa, bunyi rima akhirnya apa. Misalkan sama semuanya, ya rima akhirnya berarti a, misalnya seperti itu ya. Bait ke-1 hanya terdiri dari 1 baris, mempunyai rima akhir a. Bait kedua terdiri dari 3 baris dengan rima akhir a. Ini tadi contoh di puisi Khairil Anwar. Bisa kalian lihat kembali di puisinya anak-anak ya. Nah, anak-anak, itu unsur fisik puisi. Nah, tadi kita sudah bahas gaya bahasa atau majas. Majas yang sering digunakan dalam puisi itu ada beberapa majas. Yang pertama kita lihat dulu pengertian majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana yang dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Jadi untuk lebih menarik, untuk menghidupkan sebuah kata-kata, untuk menghidupkan sebuah kalimat, kita perlu menggunakan majas. Nah, majas apa saja yang ada di dalam puisi biasanya? Yang pertama anak-anak kita lihat. Contohnya ada yang namanya majas alegori. Nah, majas alegori ini majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Penggambaran atau kiasan gitu ya. Hidup seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Penggambaran, kiasan gitu ya. Kiasan itu kan
seperti suatu penggambaran bagaimana sih hidup itu, dan seperti itu, kadang di atas kadang di bawah, itu namanya alegori atau majas ungkapan atau kiasan. Yang kedua, anak-anak, ada yang namanya majas metafora. Nah, kalau majas metafora memakai analogi atau perumpamaan. Tadi kiasan, ya, alegori kiasan, sekarang perumpamaan. Anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Padahal kan maksud dari kutu buku itu kan anak yang rajin, seperti itu ya, bukan dari anak itu ya, seperti kutu, enggak. Jadi kutu buku itu berarti ungkapan atau perumpamaan untuk anak-anak yang anak tersebut yang rajin tadi. Jadi dikatakan sebagai kutu buku karena saking rajinnya membaca buku, dan mungkin ilmunya banyak, dikatakan sebagai anak kutu buku. Kemudian yang ketiga ada namanya majas litotes. Nah, kalau litotes ini anak-anak merendahkan diri atau penurunan kualitas. Misalkan kita ingin mempersilahkan orang mampir ke rumah kita, silakan datang ke buku yang kumuh, misalnya seperti itu. Sebenarnya kan untuk menggambarkan merendahkan diri bahwa ya kita ini sederhana, tidak berlebih-lebihan, seperti itu. Kemudian yang keempat anak-anak, nah ini majas hiperbola. Majas hiperbola itu digunakan untuk mengungkapkan hal atau yang berlebihan dan tidak masuk akal. Dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Nah, dalam hal dentuman, ya mana ada dentuman yang bisa membelah angkasa, kan seperti itu. Nah, makanya dikatakan sebagai majas hiperbola. Hiperbola. Nah, hiperbola itu yang melebih-lebihkan dan kadang tidak masuk akal juga, seperti itu kan. Mana ada dentuman yang bisa membelah angkasa. Yang terakhir, yang kelima anak-anak, itu majas personifikasi. Nah, kalau majas personifikasi ini kalau kita katakan sebagai suatu kata yang seolah-olah memberikan benda mati itu nyawa, sehingga bisa hidup seperti layaknya manusia, seperti itu ya. Deburan ombak memecah karang. Nah, seperti apa? Deburan ombak kok bisa memecah karang, seperti itu kan? Tidak mungkin. Nah, ombak, namanya ombak ya air yang mengalir misalnya kan dari tengah laut ke pinggir, misalnya seperti itu. Mana mungkin dia bisa memecahkan karang. Nah, seperti itu adalah kata-kata yang majas, soalnya dia hidup bisa memecahkan karang, seperti itu. Nah, di samping ada struktur fisik anak-anak, dalam puisi juga ada yang namanya struktur batin. Nah, struktur batin itu yang pertama adalah tema. Tema merupakan unsur utama daripada puisi, ya, unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Tanpa tema yang jelas tentunya akan menghasilkan puisi yang tidak jelas maknanya. Jadi dalam membuat puisi itu tidak sembarang membuat ya. Kadang banyak-banyak tema yang dihasilkan puisi, misalnya kan ada tema tentang keluarga, tema tentang pendidikan, tema tentang nasihat hidup, tema tentang misalkan tentang patriotis atau nasionalis, itu banyak sekali puisi-puisi tersebut. Nanti kita akan lihat di contoh-contoh berikutnya, di video selanjutnya mengenai jenis-jenis puisi, ya, sehingga anak-anak nanti bisa lebih paham lagi tentang tema-tema dalam sebuah puisi. Anak-anak juga bisa membaca banyak sumber tentang puisi dan apa sih tema-tema dari puisi tersebut, seperti itu. Yang kedua, selain tema, anak-anak juga ada yang namanya nada. Nada ini berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembacanya. Umumnya nada yang digunakan adalah bervariasi seperti nada sombong, nada tinggi, nada rendah, dan lain sebagainya. Nada itu berarti ungkapan. Perasaan penyair itu seperti apa terhadap pembacanya? Apa sih yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya? Seperti apa sih sikap penyair pada pembacanya? Nah, seperti itu. Apakah dia ingin memberikan nasihat atau seperti apa? Itu namanya nada. Yang ketiga, anak-anak ada yang namanya rasa atau perasaan. Nah, kalau rasa atau perasaan itu adalah sikap pengarang terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Nah, apa sih intinya? Ya, intinya apa dalam puisi tersebut? Misalkan intinya tentang kerinduan terhadap
Tuhan, misalkan kerinduan terhadap eh, kampung halaman dan lain sebagainya. Bagaimana sih rasanya, perasaannya itu kan? Apakah dia merasa sedih atau bahagia atau seperti apa kan, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih khusus mengenai unsur batin puisi ini. Yang terakhir tentunya anak-anak dalam sebuah puisi itu ada namanya amanat. Nah, amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung. Jadi kita harus benar-benar membaca, benar-benar memahami setiap katanya, setiap baitnya, ya kita artikan, ya sehingga kita tahu pesannya apa dari puisi tersebut. Baik anak-anak, untuk struktur batin nanti kita akan pelajari secara khusus karena pada kesempatan ini unsur batin untuk pengantar, ya untuk menemani unsur fisik, ya unsur fisik yang kita fokuskan pada pembelajaran ini unsur fisik dulu. Nanti anak bisa lihat unsur fisiknya, ya. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan membuat video tentang unsur batin puisi. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Selamat membaca. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan secara langsung. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh silakan anak-anak tanyakan tentang unsur fisik puisi. Terima kasih anak-anak, semangat belajar dan tetap jadi anak yang cerdas, berbakti pada orang tua, menghormati guru, dan menjadi anak yang berprestasi, berguna untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Tentunya tetap tanamkan rasa nasionalis dan patriotis kita untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak.